Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Heni dan teman-teman dari kelas 11 MIPA 4. Terima kasih atas kehadirannya pada PJJ Ekonomi Lintas Minat hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi yang telah Ibu Heni berikan minggu lalu. Tetapi, sebelum menyampaikan hasil diskusi tersebut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ataya Syralisni Marvelianti dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Azil Bateresa Putra, nomor absen 13. Saya Nathaniel Farika, nomor absen 20. Nama saya Syabira Putri Syadza, nomor absen 31. Nama saya Syifa Putri Dianti, absen 33. Nama saya Vira Kalisa, absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel tentang ketenagakerjaan. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta pemerintah agar memiliki sikap yang jelas mengenai program perluasan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja. Lantas, apa sebenarnya permasalahan ketenagakerjaan dalam artikel tersebut? Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Dan bagaimana cara pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi persaingan global? Yuk kita bahas. Simak penjelasan selanjutnya ya. Jadi teman-teman dijelaskan pada artikel tersebut bahwa permasalahan ketenagakerjaan yaitu berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha dan minimnya efisiensi dan efektivitas anggaran pembangunan belanja negara atau APBN dengan membangun infrastruktur dan kurangnya peningkatan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Sektor usaha padat karya juga mengalami kesulitan berkembang karena faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang populis, dilatar belakangi oleh pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi dan persaingan global, upah minimum dan outsourcing, serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang sangat rigid. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Menurut pendapat saya, kualitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain karena tingkat dan kualitas pendidikan yang dimiliki mereka itu berbeda. Rendahnya tenaga kerja di Indonesia menyebabkan saat ini banyak tenaga kerja yang pengangguran atau hanya melakukan pekerjaan kasar dan berupah rendah. Penyebab kurangnya kemampuan tenaga kerja berakar dari rendahnya pendidikan para tenaga kerja. Di Indonesia, dari penduduk usia produktif umur 24-60 tahun, hanya 8% yang memiliki pendidikan tinggi, yaitu sarjana dan diploma. Presentasi ini jauh dari negara tetangga, contohnya seperti Australia yang 48%-nya sudah memiliki pendidikan tinggi. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia masih terlalu mementingkan hafalan dan tidak memprioritaskan analisis dan pemikiran kritis. Ini membuat kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam menentukan dan menyelesaikan masalah masih rendah. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia ini, maka Indonesia perlu melakukan pembenahan pada sektor pendidikan. Misalnya adalah dengan meningkatkan jumlah perguruan tinggi negeri, terutama di pulau-pulau di luar Jawa, serta meningkatkan kemampuan para dosen dan membuat agar perguruan tinggi bisa terjangkau oleh para pelajar. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari tenaga kerja, yang pertama itu ada pendidikan formal dan informal. Yang kedua itu ada mengadakan seminar, workshop secara rutin yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi informasi. Yang keempat, perbaikan dan penambahan infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Yang keenam, meningkatkan kualitas kesehatan. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan AEC. Profesionalitas kerja juga akan menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dan lebih berkomitmen terhadap perusahaan. Kualitas kerja yang lebih baik akan meningkatkan output perusahaan yang lebih baik dan banyak sesuai target atau mungkin dapat melebihi target yang diinginkan perusahaan. Strategi yang tepat harus diaplikasi dan diawasi oleh berbagai pihak serta dievaluasi agar meraih keberhasilan untuk memenangkan persaingan di AEC dan juga pasar global dan dapat mendominasi ketenagakerjaan dalam negeri sendiri.
Menurut kami, peningkatan tenaga kerja melalui jalur formal dan informal keduanya sangat penting dan saling berperan satu sama lain. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan jalur informal. Jalur formal meliputi sekolah umum, sekolah kejuruan, dan kursus-kursus, sedangkan jalur informal terdiri dari latihan kerja, magang, meningkatkan kualitas mental dan spiritual, meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan, serta mengadakan seminar. Kenapa keduanya sangat penting dan saling berperan satu sama lain? Simak videonya ya. Dua jalur tersebut sangat berperan dan saling terikat. Mengapa? Misal kita ambil contoh, jika kita bersekolah di sekolah umum maupun kejuruan, setelah lulus dari pendidikan tersebut, pastinya kita akan melakukan magang atau praktik kerja langsung yang bisa disebut juga PKL. Terkadang kita juga mengikuti seminar. Terlebih, di samping itu, kita juga perlu meningkatkan kualitas mental dan spiritual, serta meningkatkan gizi dan kesehatan kita sebagai tenaga kerja, agar kita dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Nah, sudah sangat jelas bukan bahwa kedua jalur tersebut memang saling berikatan. Jadi, kesimpulannya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dalam dunia ketenagakerjaan. Kualitas tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja di negara ini dengan melakukan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menyimak hasil diskusi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.